Anime ini dibuka dengan seorang gadis cantik tanpa ekspresi. Dia bernama Akira Tachibana. Dia sedang tiduran di kelas yang sudah kosong. Tiba-tiba seorang pria datang dan menyapanya. Dia bernama Yoshizawa. Saat Yoshizawa sedang asik berbicara, tiba-tiba Akira telah menghilang. Ternyata dia sudah berlari pulang untuk segera bekerja di suatu kafe. Akira pun bersiap-siap untuk bekerja dan memulai pekerjaannya dengan menjadi pelayan. Saat Akira mengantarkan makanan, para lelaki yang ada di sana melirik semua ke arahnya. Namun Akira tidak mempedulikannya. Saat Akira kembali ke dapur, Akira melihat ke arah om-om yang tampak ramah kepada pelanggan. Rupanya dia adalah manajer di kafe itu yang bernama Masami Kondo. Pria itu selalu jadi pembicaraan para karyawan karena sikapnya yang selalu meminta maaf dan kurang tegas. Salah satu karyawan juga mengatakan bahwa Pak Manajer adalah seorang duda beranak satu. Ternyata kekagumannya terhadap Pak Manajer itu berawal ketika ia ikut berteduh di kafe itu karena hujan. Tiba-tiba Pak Manajer datang dan memberikannya secangkir kopi. Akira pun bicara bahwa dia tidak memesan kopi itu. Namun Pak Manajer menjawab sambil tersenyum, "Itu gratis dari kami. Kalau cuma duduk, melamun, menunggu hujan reda, pasti bosan kan?" Akira pun berterima kasih kepadanya sambil memegangi kopi tersebut dengan tatapan kosong. Pak Manajer pun segera berbicara kepadanya, "Apa jangan-jangan kamu tidak menyukai kopi pahit?" Pak Manajer segera menyikap baju panjangnya dan memperlihatkan sulap kepada Akira dengan mengeluarkan susu dari tangannya yang tadinya kosong. Akira pun terkejut dan meliriknya dengan ekspresi seperti orang yang sangat mengagumi idolanya. Pak Manajer pun segera kembali dan sambil berkata, "Hujan akan segera reda," sambil tersenyum kepada Akira. Mungkin dari sinilah Akira mulai bekerja di kafe. Pak Manajer memanggil semua karyawan yang ada di kafe untuk berkumpul dan memberitahu bahwa akan ada karyawan baru. Ternyata karyawan baru tersebut adalah Yoshizawa, teman sekolah Akira. Yoshizawa pun mulai bekerja dengan tingkah konyolnya. Saat Akira sedang membersihkan meja, terlihat sebuah handphone pelanggan yang tertinggal. Akira pun segera melaporkan ke Pak Manajer dan segera mengejar pelanggan itu. Namun pelanggan itu sudah jauh. Akira pun langsung mengambil handphone itu dari Pak Manajer dan segera berlari untuk mengejar pelanggan itu. Setelah kembali, tiba-tiba Akira terjatuh di depan Pak Manajer. Dengan kepanikan dan kekhawatiran terhadap Akira, Pak Manajer pun segera mengambil mobilnya, serta langsung memopong Akira masuk ke dalam mobil dan langsung pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, seakan tidak mau diketahui Pak Manajer apa yang dialami Akira, ia menyuruh Pak Manajer itu pulang dengan alasan kafe itu sangat membutuhkannya. Pak Manajer pun segera kembali ke kafe. Akira pun segera pulang ke rumahnya. Namun setelah di rumah, Akira terbayang-bayang terus saat Pak Manajer memopong dirinya tadi. Mungkin itu yang dinamakan cinta ya goy. Cie. Keesokan harinya, karena merasa bosan di rumah, Akira pun berniat untuk pergi jalan-jalan. Namun ketika Akira sudah di luar rumah, terlihat Pak Manajer yang sedang kebingungan. Akira pun hanya bisa bengong melihatnya. Tak lama kemudian, Pak Manajer pun melihat ke arah Akira dan menghampirinya. Dan ternyata Pak Manajer berniat ke rumah Akira dan meminta maaf kepada orang tuanya. Karena orang tua Akira sedang tidak ada di rumah, akhirnya mereka berdua pergi ke sebuah kafe.